Mic, tes, 1, 2, 3. Oke, aku lihat contekan dulu. Halo. Halo, aku Julia. Aku Raymond. Sekarang kita mau ceritain How We Met. Kita ketemu itu di dating app. Kita awal chat itu di tanggal 3 Agustus 2022. Terus nggak pakai lama, seminggu kemudian tanggal 9 Agustus kita langsung ketemuan di... Juni. Tapi itu pakai delay dulu. Soalnya sebelumnya kamu cedera. Ingat Iya, gak? aku cedera. Aku tuh datang duluan, seperti biasa. Aku nunggu nggak lama sih, tapi lumayan kayak, ini first date, tapi kok telat sih, dia sebenarnya mau nggak sih ketemu gue, kayak gitulah. Aku telat. Seperti biasa, Raymond selalu telat. Tapi telatnya karena ngantri buat beliin dia cake Starbucks di dekat restoran yang kita jajan ketemuan juga. Pas kita di chat itu sempat aku bercandaan lah gitu. Ntar gue bawain kue deh gitu. Dia bawa kue ulang tahun, jadi aku tuh ulang tahun 4 Juli. Kita ketemu di 9 Agustus. Kan kayak udah lama banget gitu ya, tapi dia beneran bawain kue ulang tahun. Kok dia niat banget sih baru ketemu sama gue, udah kayak kasih gue surprise gitu. Kemas. Gara-gara itu akhirnya aku telat dan dia datang duluan, nggak enak banget. Takutnya kayak ya bad impression impression aja sih gitu. Pas ketemu, kayak, siapa nih tinggi banget gitu. Terus kayak dari suaranya kan selama ini kita by chat doang kan, nggak pernah telepon. Dari suaranya halus banget gitu. Terus pas ngobrol juga kayak orangnya soft spoken sekali. Aku nggak pernah ketemu sama orang yang selembut sejawa itu. Pas ketemu, oh anaknya beda banget sama di chat. Di chat tuh kayak very chatty, terus seru lah gitu. Pas ketemu diem banget, bingung kan. Ini orang yang sama nggak sih? Gitu. Kita makan seperti biasa. Dia yang memulai topik. Dia bisa banget bikin suasana tuh jadi nggak awkward gitu loh. Jadi akunya juga merasa nyaman. Aku seneng pas dia terima telepon dari orang tuanya, dia mau pesenin makanan buat orang tuanya dulu. Bentar ya, gue pesenin GoFood buat bokap nyokap gue dulu. Ih, seru banget nih, kayak gue banget gitu, kayak care sama orang tua. Kan kita tuh ada age gap 9 tahun. Tapi kalau ngobrol sama dia tuh kayak ya udah kayak nggak kerasa ada gap sejauh itu gitu loh. Nggak lama kita ketemu gara-gara ternyata tempat itu ada live music. Nah, cuman aku ngerasa kayak, cukup kali ya gitu kalau emang dia minat ya next time kita jalan lagi. Bandnya udah mulai main, kita ngobrol apa juga nggak kedengeran. Terus dia langsung ngeluarin handphone. Boleh minta nomor handphone lo nggak? Mau lah. Pas mau diantarin pulang, aku agak serba salah gitu sebetulnya kayak mau diantarin pulang dikira ntar gue modus gitu. Tapi kayak ya udah apa giving a good gesture aja sebetulnya. Tapi dia aku juga nggak maksa. Sebenarnya tuh gue pengen pulang sendiri. Dan Raymond tuh udah nawarin ngajak pulang 2 kali. Terus gue tolak kayak nggak usah deh, nggak usah deh, nggak usah deh. Karena kayak sama stranger gue takut kenapa-kenapa gitu. Tapi dia kayak meyakinkan kalau gak apa-apa kok, aman gitu. Kayak aku inget banget mukanya dia kayak, oke, I think I can trust him. Ya udah, boleh deh. Dan so dia mau gitu. Oh ya udah, oke. Udah dan di situ aku make sure sama perjalanan kalau aku nggak akan culik dia gitu. Jadi aku first impressionnya 5 bintang buat Raymond. Gitu, jadi pas diajak second date, gas. 10 things I love about Raymond. Sebenarnya aku tuh punya list cowok kayak apa yang aku mau. Tapi yang aku sebut di doa aku tuh ada 5. Yang kayak, ini harus banget ya Tuhan gitu. Pertama, cowok yang seiman pastinya. Yang kedua, setia. Ketiga, sayang sama orang tuanya, sama sayang sama orang tua aku juga. Menerima kekurangan dan kelebihan aku, begitu juga dengan sebaliknya. Satu lagi, humoris. Karena hidup itu gak usah dibawa serius ya gak sih? Gitu kan. Itu yang 5 aku kayak doa setiap hari. Kalau diperluas lagi, aku mau cowok yang penyayang. Penyayang itu bukan cuma sama aku doang ya. Kayak dia bisa take itu sama orang lain juga. Terus dia sabar. Pokoknya dia harus sesabar itu, sealus itu ngomongin ngasih tahu aku kalau aku salah gitu-gitu.
Pinter tuh bukan berarti kayak pinter matematika, fisika gitu-gitu ya, cuman kayak aku menyadari bahwa aku tuh kurang dalam beberapa hal, kayak aku pengen dia better than me untuk bisa mengajari aku gitu. Angka 9 penting banget adalah aku harus nyaman jadi diri aku sendiri 100% sama dia. Yang terakhir, karena dia penyabar, nyambung ke soft spoken. "Sayang boleh nggak ini," gitu. Itu penting banget buat aku karena aku orangnya baperan. Gitu deh. Dan di 10 hal yang aku cari di cowok itu ada di Raymond gitu. That's what I love about him. 10 things I love about Julia. Nyontek aja kali ya, soalnya banyak banget, takut lupa. Cukup sensitif sama orang sekitarnya, walaupun dia mungkin nggak bisa mengekspresikan langsung, tapi dia tuh softy, itu satu. Terus kedua, it's a secret. Dia lip sync queen. Mungkin dengerin lagu sambil dia nyanyi-nyanyi gitu. Kayak dia punya bubble-nya sendiri dan dia tahu cara mengekspresikan inner child-nya dia. Ketiga itu aku berasa banget di-treat itu kayak bestie-nya dia. Nggak ada orang yang tahu isi hatinya dia, tapi dia cukup punya trust buat cerita ke aku. Yang keempat, a little rockstar inside. Dia tuh punya jiwa adventurous. Dia jujur sama mimpinya dia. Yang kelima, dia punya high level of empathy. Jadi dia care sama orang sekitarnya. Walaupun mungkin nggak punya keberanian untuk mendistract, tapi hatinya baik banget sih. Keenam, romantis. Ya, asik. Julia put a lot of effort untuk treat me as her boyfriend gitu. Gimana tiap ulang tahun aku dibikinin surprise, dibikinin kado yang very detailed gitu dan itu nunjukin dia tuh romantis banget sih. Yang ketujuh, aku suka funny side-nya dia, goofy-nya dia gitu yang bikin hubungan kita tuh jadi banyak warna, jadi seru dan aku masih terus berasa tetap muda. Yang ke-8 itu she's a loyal partner. Yang ke-9, aku seneng dia tuh sebagai partner yang mau denger. Nggak cuman dia yang mau didengerin terus, tapi juga dia mau dengerin omongan aku. Itu yang bikin komunikasi kita tuh jadi setara. Yang terakhir mungkin kita backgroundnya lumayan nyebrang banget gitu. Cuman dia tuh willing buat try new things gitu yang mungkin aku sudah pernah experience, dia belum pernah, tapi dia mau coba. Aku suka dari Julia untuk mau nyoba hal baru. Ah, masa sih? Iya sayang. Why Raymond? Karena dia menceklis semua kriteria cowok yang aku cari. I've never met someone who is very sweet. He's a lover gitu loh. Dia tuh emang full of love aja gitu orangnya kayak kan ada tuh five love language gitu ya. Itu dia semua. Physical touch iya, quality time iya, act of service, receiving gifts, word of affirmation tuh semua dia kayak the whole package gitu. Why Julia? Kenapa Julia? Karena aku yakin ini adalah jawaban dari doaku selama ini. Oh, sudah lama juga mempersiapkan untuk saat ini, tetapi akhirnya dipertemukan sama Julia yang aku percaya juga bukan sebuah ketidaksengajaan atau kebetulan, tapi memang Tuhan sudah rencanakan. Kenapa nggak 5 tahun lalu? Kenapa nggak 10 tahun lalu ketemunya? Iya, because this is a good time buat buat kita bertemu dengan kita yang sudah eh, didewasakan oleh waktu ya. Iya. Aku tuh ngeliat Raymond kayak a mirror of myself gitu. Kalau aku melakukan a good thing, dia akan melakukan hal yang good juga. Terus kayak kita jadi kayak pengen terus-terusan balesin hal yang baik ke satu sama lain gitu loh. Jadi aku tuh pengen lebih jadi diri aku versi terbaik terus. Aku melihat diri aku tuh bisa bertumbuh sama dia menjadi yang orang lebih baik. Itu dia, Julia 2025. Dan aku juga ngelihat selama 2 tahun di dalam hubungan kita, Julia merupakan sosok yang sangat ideal untuk aku bisa sama-sama bertumbuh bareng dia sampai tua nanti sesuai dengan rencana Tuhan karena itu visi kita. Sama dia itu aku bisa menjadi 100% Julia Geni. Merasa kalau gue melakukan hal yang jelek pun, gue gak akan dijudge. Jadi gue merasa mau ngapain aja gue nyaman lagi sama dia gitu. Dan yang terakhir, aku malu ngomongnya. Hmm,
Kayak I can malu. Pokoknya aku melihat Raymond tuh, he can be a good father to my kids. Gitu, makanya aku mau nikah sama Raymond.